Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan program pengolah kata. Nah, pada pertemuan sebelumnya, ini sudah memperkenalkan salah satu program pengolah kata. Siapa yang masih ingat? Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu. Nah, di sini ada beberapa manfaat menulis dengan komputer, yaitu yang pertama, hasil naskah yang diketik lebih tersusun rapi dan tampilan dapat dibuat menarik, berbeda dengan kita menulis dengan kertas dan pensil. Lalu, tulisan pada komputer mudah dikoreksi jika terjadi kesalahan. Kalau tulis menggunakan kertas, kita harus mencari penghapus dulu, lalu kita hapus. Sedangkan dengan komputer hanya dengan mengklik satu tombol. Lalu mudah menambahkan tulisan jika ada kekurangan saat pengetikan. Jika ada kekurangan, kita arahkan kursor, lalu kita klik dan tambahkan tulisan. Dan tulisan atau data yang disimpan dalam komputer dapat dibuka kembali jika ada perbaikan. Dokumen yang sudah pernah ditulis dan disimpan dapat dibuka kembali sewaktu-waktu, tidak akan hilang. Asalkan kita tahu di mana menaruhnya atau meletakkan di folder mana dan apa nama dokumennya. Lalu dapat menggunakan variasi jenis huruf, memilih warna, juga menambahkan gambar, tabel, dan grafik. Jadi dengan mengkomputer kita dapat memilih jenis atau karakter huruf. Jadi tidak itu terus karakter hurufnya. Dan tulisannya dapat kita tulis dengan warna yang berbeda-beda. Dan juga kita dapat menginput gambar pada tulisan tersebut. Dapat dicetak di atas kertas dengan tinta hitam atau tinta berwarna. Jadi tidak usah takut tulisan di komputer tidak dapat kalian pegang. Nah, tulisan dari komputer bisa dicetak menggunakan printer di atas sebuah kertas. Nah, sekarang kita akan mengenal program aplikasi pengolah kata. Program aplikasi pengolah kata itu biasa dikenal dengan nama word processor. Ada beberapa word processor yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu SeaWriter, WordStar, WordPerfect. Nah, seiring berkembangnya ilmu teknologi, aplikasinya sekarang berkembang dan ada beberapa, yaitu Microsoft Word, King Office, Open Office Writer. Seperti yang perkenalkan kemarin, kita sudah menggunakan Microsoft Word. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan Microsoft Word. Kita klik di menu search Word. Setelah logo Word muncul, kita klik 2 kali dan tunggu sampai tampilan Word siap ataupun ready kita gunakan. Di sini akan tampil tampilan seperti ini dan pilih blank dokumen atau dokumen kosong yang masih baru. Oke, Word kita sudah muncul dan di sini ada beberapa elemen-elemen pada Microsoft Word. Elemen-elemen tersebut ada Quick Access Toolbar yang berada sebelah kiri atas. Nah, Quick Access Toolbar ini berisi beberapa menu perintah. Jadi mempermudah kita untuk mengatur atau memberi perintah pada dokumen kita nanti. Ya, jadi tidak usah kita
mencari-cari menunya di tab file, kita langsung saja ke Quick Access Toolbar. Ya, lalu di sini ada tab menu. Tab menu contohnya ada tab file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view. Di situ berisi task menu, yaitu menu-menu perintah yang bisa kita gunakan sesuai dengan pengelompokannya. Pada tab home ada group font, yaitu mengatur tulisan, mengatur paragraf, dan mengatur style ataupun bentuk tulisan. Lalu ada yang namanya task menu. Ya, jadi task menu itu menu perintah yang akan kita gunakan nanti untuk mengatur tampilan tulisan yang kita tulis pada Microsoft Word. Lalu ada yang namanya group. Di sini ada group font, group paragraf, group style, group clipboard. Ini hanya pada tab home ya. Nanti di tab insert, tab design masih banyak grup yang lainnya. Jadi task menu saking banyaknya dibagi beberapa grup agar bisa dibedakan. Lalu ada yang namanya kursor. Kursor itu yang terlihat pada layar monitor kalian yang berkedip-kedip. Nah, itu namanya kursor. Yang menandakan nanti tempat pertama kali kalian mengetik di situ. Jadi yang berkedip-kedip itu namanya kursor ya. Lalu ada yang namanya, itu yang kedip-kedip namanya kursor. Lalu ada lagi namanya yaitu tanda panah kecil, itu namanya pointer. Pointer yang kita arahkan dan bergerak sesuai dengan gerak mouse yang kita gunakan. Itu namanya pointer. Tandanya seperti tanda panah. Jadi kalau mouse kita gerakkan, maka pointer yang seperti tanda panah itu akan bergerak. Karena gerak pointer mengikuti gerak mouse. Lalu ada lagi yang sebelah kanan, ini yang Miss naik ke atas turun, ini namanya vertical scroll. Ya, atau yang pernah kalian dengar, mungkin diantara kalian pernah dengar namanya scroll bar. Nah, itu namanya menu scroll. Jadi dia bisa digulir dari atas ke bawah, karena nantinya dokumen itu tidak hanya satu halaman, mungkin ada banyak halaman. Bisa kita scroll ke bawah. Nah, men-scroll atau menggulirkan halaman dokumen bisa menggunakan vertical scroll bar. Lalu di sebelah kanan atas, ini ada yang namanya button size, berisi menu close, minimize, dan maximize. Nah, menu close itu digunakan untuk menutup dokumen ataupun program. Lalu maximize itu untuk memperbesar halaman, sedangkan minimize untuk memperkecil. Jadi button size itu fungsinya yaitu berisi tombol untuk mengatur ukuran jendela. Nah, di sini misalkan menggunakan menu pada tab file, fungsinya untuk membuka dokumen baru. Jadi dokumen yang masih kosong. Nah, itu cara membuka dokumen baru, yaitu dengan menggunakan tab file, lalu pilih menu new untuk membuka dokumen baru, dan mengklik menu close pada button size untuk menutup program. Nah, seperti itu cara membuka dokumen baru dan juga menutup program. Di
Sini Miss akan berikan contoh cara mengetik menggunakan Microsoft Word. Sini Miss akan menuliskan Kayuringin Islamic School. Nah, jika sudah selesai dan ingin ke baris yang baru, bisa mengklik tombol enter. Nah, maka kursor kalian akan berpindah ke bawah. Oke. Materi kita cukup sampai di sini. Mengenal tentang program pengolah kata dan bagaimana cara membuka dokumen baru dan menutupnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.